Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Zona Horor. Di episode kali ini saya akan bahas lanjutan dari cerita yang kemarin, yang berjudul Tersesat di Hutan Bertemu dengan Sosok Aneh. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya, teman-teman disarankan buat nonton dulu agar memahami isi ceritanya. Atau teman-teman bisa cek aja di komentar yang saya sematkan atau di deskripsi yang saya sematkan. So, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Dan buat teman-teman yang sudah lama, terima kasih buat kalian yang sudah stay di channel ini. Dan inilah dia ceritanya. Di hari itu, karena jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, dan itu artinya saya tidur sangat lelap semalam. Di sini saya nggak tahu, tiba-tiba teman saya muncul dari belakang saya. "Rul, kamu dari mana saja?" Tapi dengan tatapannya yang kosong dicuekin begitu saja pertanyaan saya. Karena saya pikir ya udahlah, emang dia juga orangnya pendiam, jadi saya biarkan aja. Lanjut berjalan, saya perhatikan kok ini anak macam beda ya. Karena walaupun dia pendiam, dia itu kalau mau jalan biasanya nanya dulu mau kemana arah kita. Tapi ini sepatah kata pun gak pernah keluar dari mulutnya. Setelah beberapa lama berjalan, kami pun memutuskan buat beristirahat di salah satu pohon besar. Dan disinilah dia ngomong, "Kita tidur aja dulu di sini malam ini." Dan yang bikin saya shock adalah suara Hairul itu beda dengan suara Hairul yang saya kenal. Suaranya seperti kakek-kakek gitu teman-teman. Dan di tengah-tengah kepanikan saya pun baru menyadari ternyata Hairul ini jalannya dari tadi gak nyentuh tanah sama sekali. Alias ngembang gitu teman-teman. Jadi kaki sama tanah itu gak bersentuhan. Ya kita bisa bilang dia tuh terbang gitulah teman-teman. Saya semakin syok, takut, udah bercampur aduk. Jalan satu-satunya adalah lari dari sosok yang menyerupai Hairul ini. Di jam 8 malam saya lari entah kemana tujuanku. Di tengah kegelapan yang sangat menyeramkan. Sambil mengarah ke sosok Hairul yang terus menatapku. Setelah cukup lama berlari dan merasa sudah menjauh dari sosok ini, saya pun berhenti sejenak. Sembari mengambil napas, karena dari tadi saya sudah merasa kelelahan dan sangat ngos-ngosan. Setelah sudah merasa kuat kembali, saya pun lanjut berjalan. Dan setelah beberapa lama berjalan, saya menemukan salah satu goa dan saya nggak tahu itu goa apa. Karena udah lumayan malam dan lumayan gelap juga, saya pun mutusin buat nginap di gua tersebut. Sembari tidur, saya mendengar suara-suara aneh dari luar gua. Suara itu seperti orang yang sedang mencakar, berlari, dan suara-suara aneh lainnya yang saya dengar di luar gua tersebut. Karena takut, saya pun mutusin buat nutup telinga dan tidur di gua itu. Ketika bangun, saya mutusin buat keluar dan ternyata harinya masih gelap. Karena dipikir saya bangunnya kecepatan, jadi saya pun memutuskan buat lihat jam tangan yang saya pakai. Buat mastiin sekarang itu jam berapa. Dan ternyata saya lihat jam tangan saya sudah rusak, entah apa penyebabnya. Padahal notabene jam tangan saya itu baru saya beli ketika mau pergi berangkat mencari damar ini teman-teman. Saya nggak mau ambil pusing soal jam tangan. Yang saya pikirkan gimana caranya bisa keluar dari hutan ini. Di sini saya pun memutuskan buat tidur kembali. Namun anehnya ketika saya tidur dan ngadap ke atas, Hairul tiba-tiba muncul dari langit-langit gua. Yang entah dari mana, saya pun agak bingung. Spontan kaget dan saya berlari jauh ke dalam gua tersebut.
dan ternyata goa tersebut cukup luas. Saya memutuskan buat masuk di salah satu celah di goa tersebut yang ukurannya pas dengan badan saya. Di situ saya paksa buat tidur sebisa mungkin. Dan ketika saya bangun, karena sudah nggak ada jam tangan buat mastiin sekarang jam berapa, akhirnya saya pun mutusin buat keluar dari gua tersebut. Buat mastiin sekarang itu udah siang atau masih malam seperti sebelumnya. Karena terhitung sudah 3 atau 4 kali saya terbangun dan itu masih gelap. Setelah saya berjalan keluar sampai di mulut goa, saya masih menemukan hal yang sama. Terlihat daerah sekeliling masih diselimuti oleh kegelapan. Makin lama makin penasaran saya. Di sini saya udah mulai mikir aneh-aneh. Karena saya nggak tahu udah berapa lama saya di goa ini. Hanya sendiri dan ditemani oleh kegelapan yang sangat gelap. Karena udah bingung mau buat apa lagi, akhirnya saya pun mutusin buat tidur kembali. Singkat cerita, pada satu saat saya terbangun lagi dari tidurku dan memutuskan buat keluar dari goa ini apapun keadaannya. Siang atau malam saya tetap keluar. Itu sudah menjadi tekadku. Setelah nyampe di mulut goa, saya melihat sosok mata yang sangat besar yang menatap saya di balik pohon yang besar. Takut gemetar, tapi saya harus menenangkan diri buat keluar dari gua tersebut sambil berdoa. Tuhan, lindungi langkahku sampai dimanapun aku berada. Sambil berjalan sedikit mempercepat langkah kakiku, saya menoleh ke belakang. Dan sosok mata yang barusan saya lihat sudah menghilang di tempat tersebut. Saya berjalan cukup lumayan jauh, dan dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara teriakan namaku sebanyak 3 kali. Saya menghampiri sumber suara tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Dan itu mungkin halusinasi saya. Setelah berjalan cukup lama dan kecapean, saya pun terjatuh di malam itu dan tertidur, atau bisa dibilang saya pingsan. Ketika saya terbangun, saya sangat terkejut melihat di sekitar saya. Karena di sekitar saya sudah ada beberapa warga termasuk ayah saya. Dalam kebingungan, saya pun memutuskan buat bertanya. "Pak, saya di mana, Pak?" "Kamu sudah aman, Nak. Alhamdulillah sekarang kamu sudah ditemukan setelah seminggu kami mencari-cari kamu di hutan ini. Dan kami bertemu dengan kamu ketika kamu tertidur di samping salah satu gua besar yang ada di hutan ini." "Hah? Gua apa?" Sambil mengatakan dalam hati, perasaan saya udah keluar dari gua tersebut dan berlari cukup lumayan jauh. Kenapa bisa tertidur lagi di samping gua? "Iya, kamu dinyatakan hilang sama Hairul dan kawan-kawan. Dan semua kawan-kawan kamu sudah semuanya ada di kampung. Tinggal kamu yang akhirnya kami memutuskan buat mencari kamu di hutan ini." Di sini saya baru menyadari ternyata saya di dalam gua tersebut sudah lumayan lama. Bisa dibilang sudah berhari-hari. Dan saya nggak tahu kenapa ketika saya terbangun, saya melihat situasinya di malam hari. Akhirnya saya dibawa pulang dan saya berjanji nggak akan ngambil damar lagi di hutan ataupun masuk di dalam hutan. Dan begitulah cerita yang saya dapat dari Aldi. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.